yaitu ibadah. Saya akan mengundang Saudara Worship Leader bersama tim pelayan. Haleluya. Begitu mari kita segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat pujian. Sambil undang kita bangkit berdiri semua, lalu kita angkat pujian. Engkau ada bersamaku. Haleluya. surga, sore ini dan sepanjang hari ini kami bersuka cita karena perbuatan-Mu yang heran dan ajaib dalam kehidupan kami, khususnya kekasih kami, hamba-Mu, Pendeta Puyung, Tuhan
setahun usia pada hari ini. Oleh sebab itu kami semua telah berkumpul di tempat ini untuk bersuka cita bersama-sama. Kami berdoa menyerahkan acara ucapan syukur ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya biarlah terjadi menurut kehendak-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Lawatilah kami sekalian, sehingga waktu kami pulang dari tempat ini, kami akan pulang dengan berkat-berkat yang besar daripada-Mu ya Tuhan. Sukacita kami ini kami taruh dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan lewat perantaraan Roh-Nya yang kudus. Mari sama-sama kita katakan, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
Engkau tahu kami datang dengan latar belakang kami masing-masing. Kami datang dengan kehidupan kami masing-masing. Di hari ini adalah hari ini. Kami datang untuk mengucap syukur atas anugerah-Mu. Puluhan tahun yang Beliau melayani tempat ini, kami bersyukur bersama-sama. Kami berdoa bersama-sama. Kami mengangkat hati kami bersama-sama, supaya kami yang ada juga, umur panjang kami ada di tangan-Mu, umur panjang ada di dalam kuasa-Mu, sama seperti hari tadi, hari yang keenam-enam di hari ini. Berkati kami semua yang hadir di hari ini, kuasai kami di hari ini, di ruangan ini, di tempat ini, di hati kami masing-masing. Kami mengundang Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami. Ada roh-roh lain, jika roh lain ada di tempat ini, kami usir, kami tolak di dalam nama Yesus Al-Masih. Tolak jauh tanah Abraham, keturunan sejati, manusia 100%, Tuhan 100%. Berkati kami semua yang hadir di hari ini. Kami yang mengambil bagian di hari ini pun Engkau berkati semua. Kami semua yang hadir di hari ini pun Engkau berkati semua. Yang masih di dalam perjalanan datang di tempat ini, Engkau berkati, tibakan mereka bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan mau bersyukur bersama karena atas kuasa Tuhan Elohim yang hidup, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Nya. Di dalam nama Yesus Al-Masih, kekuatan Tuhan kuasa Roh Kudus, kami siap untuk merenungkan bersama di siang ini, sore ini. Haleluya, amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Hari ini kaum pria, hari ini sebenarnya hari Rabu ini ibadah kaum ibu Dora. Jadi kami caprok hari ini untuk kaum pria yang melayani semua. Dipaksakan supaya harus ada wanita yang harus bawa acara, tidak.
kami semua yang layani saja semua. Mau salah nggak benarkah, kami ada di dalam sini. Asal jangan salah di jalan raya sana. Kita tepuk tangan semua. Kita renungkan bersama. Ayatnya sudah, saya sudah bertema yang tahu di depan. Amsal 3. Kita cepat-cepat saja hari ini. Pak mantan sekretaris daerah. Jadi ada yang orang baru yang duduk di belakang sana bilang, kenapa saya telah berdiri di mimbar? Ini hal-hal kecil saja saya sampaikan supaya Bapak orang juga lakukan sana. Kami tahu diri bahwa kami bukan hamba Tuhan atau pendeta yang ditabiskan. Itu mimbarnya khusus. Dan kami punya semua mulai dari kalian semua kami ambil posisi di sini. Artinya saya mau kasih tahu supaya pas ke ketua wilayah biar mainkan di sana juga seperti yang kami bikin hari ini. Supaya jangan semua bapak berebut mimbar begitu. Ada kekhususan. Kalau dulu perjanjian lama itu kalau yang berdiri di sini nih, oh itu tetap skotok itu. Bahasa Meberat lah skotok itu banting. Mari kita baca sama-sama Amsal pasal yang ketiga, kita baca 7 ayat. Saya baca di sini. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 7. Berikutnya berkat dari hikmah. Ayat 1, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarkanlah hatimu memelihara perintahku. 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalaukanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Elohim serta manusia. 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 7 ayat ini kita hanya ambil 2 ayat sebagai perenungan kita di saat ini adalah ayat 1 dan ayat 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ketika Salomo terpilih naik menjadi raja, Daud bilang di Mazmur 122 ayat 6, berdoalah kesejahteraan Yerusalem, orang-orang yang mencintai akan mendapat sentosa. Hari ini siapa memegang perintah Tuhan, dia akan umur panjang, dia akan sejahtera, dia akan usianya akan lanjut lebih lanjut, tidak bisa dibatasi. Tapi kalau Mazmur 90 ayat 10 ayat 11 12 itu membatasi. Jika 70 tahun, apa 70 tahun umur kita? Kalau jika kita kuat 70 sampai 80, umur selanjutnya umur sengsaraan. Umur itu, ayat itu pernah saya tanya ke Pak Benjamin Berger. Dia sampaikan buat saya begini, Pak Abner, Alkitab Ibrani tidak ada membatasi tulisan untuk membatasi umur, nggak ada. Mungkin itu hanya bahasa Indonesia yang membatasi situ kapan. Saya pikir begini, saya punya bapak meninggal saja
Di KTP itu 96 tahun, tapi dia kuat bekerja ini. Tapi firman bilang 70 sampai 80 sampai selanjutnya itu sengsara, tapi tidak, dia kuat saja sampai selama itu. Dan mereka kotor sadilah jadi iya. Tapi dari Kalvari, ketua daerah, ketua wilayah, semua ketua badan pengurus pusat, mereka ada dikasih. Saya bilang, kenapa kamu pergi macam satu malah sopan lagi? Artinya begini, persoalan kehidupan mereka hamba-hamba Tuhan hanya orang sederhana, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi hari ini mereka, hari jadi Pak Buyung yang dengan kami di sini, umurnya 66 tahun, itu barang yang bukan baik. Bapak Ibu, umur 40 sampai 50 itu umur yang orang bisa turun tangga itu tidak bisa. Banyak sekarang, saya tidak orang lain, tapi orang baik berat sekarang ini yang sombong, yang angkuh, yang tinggi itu. Sekarang ini coba lihat mereka, umur 40 sampai umur 50 saja, umur ini memperkosakan kehidupan mereka itu. Tidak bisa naik, tidak bisa jalan, duduk sedikit, aduh itu aduh itu tahu. Sekarang ini kenapa begitu? Karena keangkuhan, kesombongan, tidak ada hikmat yang sesuai jalan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita merendahkan diri, kita punya hikmat sama sesuai dengan kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, berarti kita tetap sehat sepanjang seperti hari ini Buyung. Dan hari ini sampai kapanpun Buyung punya umur begitu sudah. Kau punya umur berapa sekarang? Hah? 63. Sehat hari ini, sehat sekali. Pak Thomas? 49. Berarti hari dari saya. Ayat yang ke-1 itu Pak Joy yang datang baru, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Jadi kita hanya ambil 2 ayat saja, ayat 1 dan ayat 2 yang untuk sebagai renungan hari ini. Hai anakku, panjanglah engkau, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Perintah Tuhan harus kita pelihara seperti hamba-hamba yang berdiri itu membina kita setiap hari. Pagi mereka berdoa, siang mereka berdoa, malam mereka berdoa, banyak mereka datang berlutut di sini berdoa untuk kita. Jalan-jalan nanti setiap hari itu baru kita ke sini. Kalau ada kaum pria baru kita beribadah. Saya pikir-pikir, saya jadi pendeta juga ini memang setengah mati. Orang memang jaga mesbah setengah mati. Berat memang untuk kami berpolitik itu, barang itu gampang-gampang saja. Ini setiap hari jaga ini, bolak-balik di sini. Bagaimana memikirkan di dalam sini, terpikir-pikir lain di luar sana. Tapi luar biasa, hikmat untuk kita semua. Hikmat ada di dalam kehidupan kita berbeda-beda. Masing-masing berbeda-beda. Tapi khusus untuk hamba hari ini, hari jadi hari ini, dia 66 tahun. Karena dia memelihara perintah Tuhan mulai dari kecil, masuk mulai kuliah, sekolah sampai kuliah, ditugaskan datang di sini memelihara perintah Tuhan, memelihara segala yang diperintahkan oleh firman-Nya. Dan firman itu menjaga sampai hari ini. Kami semua yang ada di sini besar, yang Pak Kepala Agama tadi yang berdiri di sana di sini, kami semua di sini melalui beliau, dan kami ada di sini. Saya dari sini, Pak Martinus dari sini, Pak Jonas dulu dari sini, Pak Kadi kamu dari sini, semua dari sini. Baru kami bilang kamu dari pergi, kami yang bertahan. Pak Yoel Saman dari sini, Pak Niko dari sini, semua kita di sini dari beliau ini. Masih kuat,
hitam saja. Tidak. Tuhan untuk kita semua. Kita hari ini datang bersyukur di sini. Kita harus memakai hikmat Salomo. Kita berpikir sesuatu untuk bekerja. Hikmat makanya kita bisa rajin membuat sesuatu. Hikmat makanya kita bisa buat mengukir segala sesuatu. Hikmat makanya kita bisa lakukan segala sesuatu. Kalau tanpa hikmat susah. Kalau tanpa hikmat kita bisa berpikir hal yang bisa negatif. Tapi kalau ada hikmat sejalan dengan kuasa Tuhan, berarti apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, usaha kita berhasil dan umur panjang kita tetap Tuhan berikan, dan kesejahteraan dalam kehidupan kita sampai sepanjang masa. Ayat yang kedua itu karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadanya. Di situ ada tiga hal di situ. Panjang umur, lanjut usia, sejahtera adalah hikmat yang murni datang dari kuasa Tuhan. Pikiran yang sama dengan kuasa Tuhan. Persoalan masalah yang kita hadapi sama-sama, yang selalu kita buat sama-sama, tidak apa-apa karena kita lahir dari daging. Asal jangan kita dendam sepanjang masa. Asal jangan kita keluar dari gereja berhantam dengan gembala, pendeta, baru kita keluar terus. Tidak boleh. Mari kita berdamai. Itu adalah hikmat. Itu adalah kuasa Tuhan yang sejalan dengan kuasanya. Berarti sesuatu yang kita lakukan harus adalah berkat dari Tuhan. Kita berhasil semua ini kalau tidak ada yang berhikmat. Hikmat dari Tuhan juga sia-sia dari kita. Bapak Ibu yang hadir hari ini, Pak Ketua Kaum Pria sampaikan dan Pak Menko Khotbah, siap. Saya harus cari ayat firman yang saya harus khotbah hari ini untuk pendeta saya. Tapi saya juga harus undang orang dari luar sana harus datang. Biar sudah sekali-sekali dengan orang awam juga khotbah terbapak. Kita tepuk buat Tuhan. Begitu ya Pak, oke. Pak Thomas sekali-sekali kasih kali kamu tuh mainkan di sana. Luar biasa. Panjang umur, lanjut usia, sejahtera ada dalam tangan kuasa Tuhan. Jika kita memelihara, jika kita menjaga perintah Tuhan, kita tidak boleh membuat hal yang tidak sewena-wena, hal yang bertentangan dengan kuasa Tuhan, bertentangan dengan firman, bertentangan dengan Alkitab. Tidak boleh. Mari kita pelihara. Hamba Tuhan jelas. Ayat ini jelas untuk mereka. Ayat 1. Jangan engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Itu jelas. Perintah Tuhan harus kita jaga. Bukan pendeta saja, bukan hamba Tuhan saja. Kita orang awam, kita orang Serubabel, masyarakat biasa, penjual saya, penjual kantor, di mana saja, bekerja di mana saja. Mari kita sama-sama menjaga perintah Tuhan. Jika kita sudah mengakui Yesus Al-Masih sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita masing-masing, apalagi kita menerima kepenuhan kuasa Roh Kudus. Saya baca 2 surat yang dari Pak Benjamin Berger, Pak Ruben Berger dari Gereja Kristus Jemaat Anak Domba Gunung Sion. Saya herannya begini, selama ini surat yang mereka dua kasih itu satu surat, mereka dua tanda tangan sama-sama. Tapi hari ini mereka dua masing-masing punya surat. Semangatnya itu saya bilang mereka dua semangat malaikat di sorga, semangat pertama. Nanti sebentar sambutan nanti saya baca dan saya serahkan, saya foto dan saya akan laporan kembali ke Gunung Sion Yerusalem. Dia puisi itu bagus sekali. Selama ini surat yang datang itu hanya satu surat saja kita baca-baca.
Tapi hari ini mereka dua berlomba-lomba karena status beliau adalah kepala dari satu gereja dengan jemaat yang mereka bagaimana memikirkan mereka ada gereja di Yerusalem sana untuk berdoa memberkati mereka. Itu yang mereka dua semangat untuk mereka dua tulis surat itu yang ada di maaf sana dan semacam. Bapak Ibu, mari kita semua, saya hanya menyampaikan dua ayat ini untuk kita. Kita pelihara perintah Tuhan, lakukan yang benar. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh aku, kita tidak boleh melebihi segala apa yang dilakukan oleh perintah Tuhan. Mari kita jaga sama-sama. Saya ingatkan buat kita di hari ini, kita pelihara perintah Tuhan, kita jaga. Pelihara itu seperti apa? Pelihara itu sudah yang baca Alkitab setiap hari. Pelihara itu yang berdoa. Pelihara itu yang makan itu harus berdoa untuk makan. Pelihara itu yang tidur berdoa. Jangan sampai pada saat makan baru bilang, kau berdoa di situ sudah, baru sebentar kita makan. Kita sepakat berdoa untuk Tuhan berkati supaya kita beri sama-sama, kita berdoa untuk kita angkat makan untuk itu pemeliharaan, pelihara perintah dan dia memelihara kita, kesejahteraan kita, usia lanjut usia kita, umur panjang kita, dia akan kawal sampai kapanpun. Kalau kita mengerti tentang kehendak Tuhan, kita kalau mengerti tentang pemberitaan ketaatan firman, kalau kita mengerti, mari kita harus lakukan ini. Khusus untuk kaum pria dari tempat ini, mari kita sepakat, kita harus kawal visi Tuhan, kita harus kawal perintah Tuhan, kita harus kawal apa yang dilakukan dalam firman ini, supaya kita akan diberkati umur panjang selalu, sejahtera selalu, supaya jangan ada asam urat dan tembak kaki naik, jangan ada stroke yang datang dari sana, jangan turun dari tangga-tangga sudah. Bagaimana untuk kaki berat? Banyak harus jalan begitu. Mana? Ya nomor 50 sudah jalan. Tidak boleh. Sepakat senasa tendang lima sampai ke sana. Tuhan berkati kita semua. Mari kita saya ajak untuk kita pelihara, kita jaga, kita kawal apa yang diberitakan, apa yang dituliskan di dalam firman, kita jaga. Pikiran kita harus sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pikiran kita keluar. Kalau keluar sebentar kembali tidak apa-apa. Jangan keluar sampai keluar terus langsung tatanan keluar sekali. Bagaimana orang di belakang sana? Kepala kampung. Tepuk tangan untuk kepala kampung. Umur panjang, kesejahteraan dalam hidupmu dan usia lanjutmu, semua ada di dalam tangan Tuhan. Yang penting kau kawal saja, kau jaga saja, kau bikin saja, tangan lancar saja. Itu kan semua itu kawal perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu yang kasih melulu, jaga melulu, konone tote melulu. Itu sudah perintah Tuhan. Tapi kalau kita lupa, baru kita lakukan hal itu, baru di tempat lain kita tidak lakukan. Ingat, perbuatan tidak bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Kasih itu akan menembus tapak ini, tembus di sebelah sana. Untuk itu mari kita kawal barang satu ini. Pak Buyung hari ini 66 tahun, karena dia memang berdiri setiap hari di mimbar sini. Dia jaga, dia kawal
Saya pikir-pikir begini, setiap hari umur sudah begini, baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya hari ini 66 tahun, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru, pas 66 yang baca setiap hari di sini. Ayat yang kasih naik setiap hari itu kan, itu baca barang-barang itu kan. Baca kitab ini dari Kejadian sampai Wahyu sudah masuk sini. Nanti targetnya sampai Desember itu pas selesai di Wahyu. Coba kalau begitu baru tidak panjang itu. Saya bicara ini juga pun baca lompat-lompat Kejadian bolang sana itu paling di tengah-tengah baru langsung selesai. Tidak baca teratur langsung ke sana. Jadi buku saya catat, saya sudah ini sampai sini. Nanti saya balik lagi saya baca mulai 13 surat Paulus, saya baca lengkap dulu. Nanti Matius saya baca, saya masuk lagi di tengah-tengah ayat pasal yang panjang-panjang ke saya, biar kasih kode tinggal dulu. Masih muda tapi macam malas baca begitu tapi saya ini semangat papi ini. Baca setiap hari, khotbah di sini itu sudah pantas di sini. Saya kasih tahu Pak Anton, saya bilang, kok ada begitu juga tidak? Kami bisa cara situ. Waktu satu saya pernah itu. Saya bilang, kok sekolah barang itu saja, begitu apalagi saya sekolah sosial itu. Luar biasa, kita tepuk tangan buat Tuhan. Kita pelihara buat Tuhan. Ulangan 4 ayat 40 coba baca. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu untuk selamanya. Tuhan sampaikan kepada Musa kau sampaikan hal ini kepada umatmu Israel, supaya mereka menjaga perintah Tuhan yang saya suruh kau keluar dari Mesir ini ke sana itu. Perintah itu harus kau sampaikan kepada mereka, supaya mereka hidup di tanah dan negerimu. Orang tua, istri, anak akan umur panjang jika mereka menjaga perintah Tuhan. Luar biasa, bukan main-main itu. Musa kasih tahu, Musa kasih tahu enggak? Sudah kasih tahu sana, kasih tahu juga. Sampaikan kepada umatku, kita di hari ini dengan pegang pada perintah ini, di mana saja di tempat mana yang kita tinggal, di suku kah, di tempat kah, di Papua kah, rumah kah, di tanah yang kita tinggal, di situ Tuhan kawal sepanjang masa. Ini perintah Tuhan. Ulangan 5 ayat 16. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Elohimmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu. Amsal yang tadi itu ditulis oleh Amsal sendiri, Salomo sendiri di Yudea. Dan kata kuncinya adalah hikmat. Dan ditunjukkan Amsal tulisan ini kepada pemuda, kepada seorang anak-anak muda. Dan dia sampaikan berkaitan dengan ayat yang perintah Tuhan dan ulangan ini, bahwa hormatilah ibumu, hormatilah ayahmu. Kami hari ini datang di tempat ini untuk memberikan bersyukur kepada Tuhan. Pabuyung dan ibu beserta ibunya selama ini melayani kami di tempat ini. Di luar dari situ, kami juga melayani orang tua kami. Kami dengar semua orang tua kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami. Kami dengar karena perintah firman-Nya. Kami akan lakukan, maka
perintah firman itu akan berjalan terus bersama-sama dengan kehidupan kami sepanjang masa. Amin. Ini firman. Anak-anak muda, Amsal ini dikhususkan untuk, tapi hari ini kita pakai ayat ini, kita lompat ke orang besar. Karena mulai dari penjelasan dari ayat 2, panjang umur itu dari anak-anak muda. Usia lanjut usia itu untuk orang sedang, dan sejahtera itu umur yang di atas. Dari panjang umur naik kepada usia lanjut, naik kepada sejahtera, mulai dari anak-anak. Maka mari kita menghormati, menghargai sesama, lebih khusus kepada kita punya orang tua, lebih khusus lagi kita punya hamba-hamba yang berdiri selalu di sini. Mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak punya segala macam. Pendeta-pendeta yang berdiri di mimbar selalu menyampaikan sesuatu untuk kita. Mereka selalu tidak ada punya apa-apa, tapi tanggung jawab mereka memelihara perintah Tuhan. Melalui mereka kita bisa bertobat, melalui mereka kita bisa punya berkat besar. Mereka selalu berdoa kita, mereka selalu menjaga kita, mereka selalu dengan doa, makanya kita berhasil di mana-mana. Untuk itu Bapak Ibu, di sini saya sampaikan kepada kita, saya hanya ingatkan kita, mari kita kawal perintah Tuhan, kita jaga visi Tuhan, kita harus berpegang, sama-sama kita jalan. Serumabel, mari kita mendukung hamba-hamba Tuhan yang berdiri untuk melayani. Mereka tidak bisa jalan sendiri. Kita saling untuk mendukung, kita saling menopang, kita sama-sama. Mari kita sama-sama. Intinya kita sama-sama mengerti. Itu apa? Hikmat itu pengertian itu. Orang yang berhikmat itu rajin, bukan pemalas. Ingat, pemalas-pemalas itu Tuhan tidak berkati. Saya kasih tahu di mimbar dan di tempat ini, firman tidak begitu. Orang pemalas Tuhan tidak berkati. Tuhan memberkati orang yang rajin-rajin. Dulu untuk bagaimana bahasa berat dan finish. Luar biasa berhasil. Jadi itu hikmat yang dulu untuk membuat sesuatu. Jangan terlalu pemalas, jangan dulu mengharapkan orang lain, jangan dulu mengharapkan jabatan, jangan dulu untuk mengharapkan sana sini. Kepala daerah sana jalan turun ke sini, nanti yang sana selesai kembali lagi ke sini. Prinsipnya telah jelas. Itu bukan hikmat itu. Tidak ada. Yang jadi kepala kampung tidak boleh bikin memo tak keluar. Memo itu dibuat untuk pacar kita dulu baru bikin memo. Saya kemarin saya lihat Musrembang Kabupaten Laibrat baru yang pimpin Musrembang itu adik saya Markus itu. Langsung dia tekan dengan satu instansi Laibrat itu. Dia bilang harus setiap hari baca Alkitab. Dia sendiri yang baca juga ini. Saya ikut video itu tuh, ini luar biasa. Hari ini bicara bangun mesbah di sini, di kampung ini harus bangun mesbah. Wah, saya lihat luar biasa, ini sudah kemajuan ini. Ya siapa tahu mungkin melalui 4 bulan ini ya dipulihkan kan. Begitu. Bagaimana Pak Deki? Ya. Siapa tahu melalui 4 bulan ini dipulihkan dong. Taat pada Tuhan, saling mendukung, mengasihi satu sama yang lain. Kita saling membantu, kita saling mengasihi. Ada hal kekurangan, kita saling bagaimana koordinasi. Itu yang namanya hikmat. Saya tadi sengaja pakai satu baju ini datang. Baju ini saya dulu pakai laptop saya ini. Saya mulai Pak Pendeta Oke. Saya dulu baru ini tabung Tuhan yang pada saat dibawa dari Edom daun tanggal ini tabung tasbih. Ini 12 batu yang umat Israel keluar dari Mesir datang untuk mereka lewat di Sungai Yordan. Batu ini mereka ambil, saya ambil 12 batu. Saya ambil bintang Daud. Saya ambil bintang Daud ini pada saat orang Majus
untuk menyembah Dia yang baru lahir. Mereka lihat bintang yang berbeda. Ini bintangnya. Baru saya mulai masuk dengan mahkota, baru masuk dengan terangnya pelita yang saya kirim. Ini kan hikmah. Ini hikmah. Saya kirim pada teman yang di Pekalongan. Kau coba merangkaikan itu semua. Baru kau kirim, saya lihat bahwa dia merangkaikan ini kainnya. Saya coba kau ini baru kau tes. Kau kirim satu seperti ukur. Saya ukur begini pakaian bagus. Ini sudah. Ini kan hikmah. Pikirannya bukan buat sesuatu, tapi saya hanya mau kasih tahu kita di sore hari ini. Mari kita terus memelihara perintah Tuhan, kita jaga sama-sama, kita setia, kita taat kepada Tuhan. Selalu kita berdoa buat Tuhan. Kita yang hadir 2 hari ini, saya ingatkan buat kita. Terakhir dari kata saya, Pak Pendeta, Buku Muda, Pak Ketua Wilayah, Pak Mantan Sekda, mari jangan lupa berdoa memberkati Israel. Itu perintah Tuhan. Kalau organisasi-organisasi yang orang bentuk gimana nama ini, hentikan. Tapi mari kita lurus, kita bergabung dengan mereka yang ada di Yerusalem 150 gereja. Kita untuk saling berdoa. Mereka berdoa kita berdoa mereka. Keselamatan bangsa Israel ada, bukan hanya keselamatan bangsa Israel. Mereka dari mana-mana kembali kepada tanah dan negeri mereka karena Injil dan kebenaran firman memerintahkan seperti itu. Tuhan memberkati kita semua. Doa firman saya mengundang dengan hormat Pak Ketua Wilayah Gestia Solo untuk berdoa. Telah memberkati kami melalui hamba-Mu Bapak Abner dan Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami turut bersukacita oleh karena berkat Tuhan yang Tuhan curahkan Engkau berikan buat hamba Bapak Pendeta Buyung. Di tengah-tengah ibadah ini luar biasa, berkat firman Tuhan sungguh meneguhkan kami semua, menguatkan iman kami semua bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah Engkau permalukan. Engkau akan memberikan hikmat, Engkau akan memberikan kemuliaan, kekayaan, Engkau akan memberikan umur yang panjang. Biarlah ini semua menjadikan kami semakin sungguh-sungguh berkomitmen untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini, karena kami tahu bahwa Engkau sumber kehidupan kami. Biar segala hormat, pujian, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukuri berkat firman ini. Haleluya. Amin. Seperti itu saja. Saya luruskan ke sini. Mereka dua ini pernah sudah datang ke sini ke Naibrat. Mereka dua Benyamin dan adiknya Ruben Berger. Mereka dua lahir di Amerika, tapi Tuhan bawa mereka ke Yerusalem, panggil mereka kembali sesuai dengan janji firman. Dan mereka dua sekarang berpati di gereja Anak Domba Jemaat Kristus di Yerusalem, dan selalu koordinasi dengan kita melalui Bapak Fred di Belanda, dengan gereja Gidi di Indonesia, Gidi di tanah Papua, dan mereka bisa percaya saya sebagai koordinator di sini. Kalau mereka dua datang, saya mendampingi mereka pelayanan ke seluruh Papua Barat. Makanya berkaitan dengan ulang tahun ini, saya sampaikan kepada mereka bahwa Pak Pendeta Buyung ini selama akhir-akhir ini juga untuk selalu untuk berdoa pertobatan keselamatan umat Israel
khusus pada 150 gereja yang ada di Yerusalem. Makanya mereka dua hari ini kirim surat ini. Biasanya surat yang mereka kirim itu satu surat, mereka dua tanda tangan. Tapi adik kakak ini satu tulis masing-masing dia punya surat, baru tanda tangan sendiri untuk menyampaikan ulang tahun di hari ini. Dan mereka dua ini mungkin sampaikan juga bahwa mereka dua ini tidak kawin dari dulu sampai hari ini, dan mereka dua pun pakai satu nomor rekening. Kita yang ada di dalam sini kalau ada kakak pakai satu rekening bisa tidak? Saya rasa mungkin tidak bisa, apa itu? Artinya saya jelaskan begini, berarti mereka dua dari keturunan Imam Besar Harun dari suku Lewi. Mereka dua pelayan. Baik, saya baca suratnya dari Ruben dulu. Ini surat aslinya dengan bahasa Inggris, jadi saya baca terjemahnya saja di belakang. Dan kalau salah dari sini lagi kamu tidak tahu. Ini kerja Pendeta Robi Arthur Buyu yang terhormat. Kami baru saja mendengar banyak hal, baik tentang saudara dan bahwa saudara hari ini tanggal 27 April tahun 2022 merayakan hari ulang tahun ke-66. Dari saudara, kami juga telah mendengar bahwa Tuhan memberi saudara pemahaman tentang misteri Israel, dan bahwa saudara berdoa untuk kami di sini di Yerusalem dan Israel. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kepenuhan berkat Tuhan Elohim untuk ulang tahun saudara yang ke-66. Semoga Tuhan memimpin saudara sehingga saudara dapat memimpin orang-orang di jalan yang selalu membawa kita lebih dekat kepadanya. Saya mengerti bahwa jemaat yang saudara melayani bernama Peniel, nama yang diberikan Yakub di tempat di mana dia bertemu dengan seorang pria misterius yang benar-benar adalah gambaran dengan janji profetik tentang keselamatan Israel. Kita ingat bahwa pria itu memberi kepada Yakub namanya yang baru, yakni Israel. Yakub mewakili 12 suku Israel karena dia adalah bapak dari 12 putranya yang membentuk bangsa Israel. Ketika Yakub bertemu dengan pria itu di Peniel, hidupnya berubah karena dia melihat wajah Tuhan dalam diri pria ini. Demikian apa yang dimaksudkan dengan nama Peniel, yang artinya wajah Tuhan. Yakub menanyakan nama pria itu, tetapi pria misterius itu tidak memberitahukan karena namanya menjadi misteri sampai pria itu, yang adalah Tuhan, memasuki sejarah umat manusia di bumi sebagai Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus memberitahu kita bahwa bangsa Israel masih memiliki selubung yang menutupi matanya. Tetapi jika selubung itu dilepas, mereka akan melihat wajah Tuhan Yesus seperti yang dialami oleh Yakub. Saya pikir baik untuk membagikan ini kepada saudara. Kami mencintai orang-orang Papua di Indonesia, dan kami sangat menghargai kesetiaan dan cinta kasih mereka kepada kami di sini, di tanah Israel. Selama bertahun-tahun, sebuah jembatan telah dibangun antara umat Tuhan di Papua dengan kami di sini. Saudara bersama istri dan jemaatmu telah berdoa untuk kami, dan kami berdoa untuk kamu di Papua. Kami juga mendapat kehormatan untuk mengunjungi umat Tuhan di Papua, Indonesia beberapa kali, dan kami berharap
Artinya mereka menanti Tuhan buka jalan, Indonesia baik, mereka kembali lagi. Semoga Tuhan Elohim memberkati saudara dan keluarga saudara dan jemaat yang saudara gembalakan dan memimpin ke dalam semua kebenaran Tuhan. Dan semoga ikatan kasih di antara kita akan terus diperkuat di tahun-tahun yang datang sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Sekali lagi saya berharap semoga Tuhan akan memberkati saudara dengan banyak berkat saat saudara merayakan ulang tahun ke-66 dari saudara. Saudaramu dalam Mesias Yesus Kristus. Tanda tangan Pastor Benyamin Berger, Gembala Gereja Kristus Jemaat Anak Domba di Bukit Sion di Yerusalem. Ini yang adiknya. Ini juga sobat asli dari ini. Dia kirim, yang kakaknya kirim tanggal 5, adiknya tanggal 6. Pendeta Robi Arthur Buyu yang terhormat, kami telah memahami bahwa besok saudara akan merayakan ulang tahun saudara yang ke-66, dan ini pasti akan menjadi ulang tahun yang istimewa dalam hidup saudara. Kami memohon berkat Tuhan Elohim atas saudara untuk tahun baru yang akan datang dalam hidup saudara. Kami berterima kasih pertama-tama atas pengabdian saudara kepadanya dan kepada jemaat saudara, dan juga atas keterbukaan hati saudara dalam hubungan saudara dengan umat Tuhan Israel. Kami memahami bahwa saudara setia pada visi Tuhan tentang pemulihan Israel, dan bahwa Anda telah benar-benar mendukung gereja di Yerusalem dan umat Yahudi Mesianik di Israel. Kami ingin menghormati dan berterima kasih kepada saudara karena telah menjadi pelayan yang setia dari hal-hal yang telah Tuhan Elohim serahkan kepada otoritas saudara. Semoga Tuhan Elohim memakmurkan saudara dan seluruh keluarga saudara saat berpegang teguh kepadanya, berjalan di semua jalannya, dan membawa kemuliaan bagi Tuhan Elohim Israel melalui Yesus Sang Mesias kita yang ini. Semoga hari ini menjadi hari diberkati oleh Tuhan bagi saudara dan kehidupan saudara selanjutnya. Saudaramu dalam Kristus, tanda tangan Pastor Benyamin Berger, Gembala Gereja Kristus Jemaat Anak Domba Bukit Sion di Yerusalem. Tuhan berkati kita semua. Kedua juga jauh-jauh, tapi mereka dua kirim surat ini saya serahkan langsung kepada Pak Buyung. Pak Buyung saya minta ke depan untuk menerima surat ini. Iya, kita berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Ini menjadi hal-hal yang unik, yang langka. Mari kita berdoa. Segala pujian berhormat kemuliaan bagi nama-Mu di saat sore hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau, dan beberapa detik yang mendapati kami mendengarkan firman Tuhan. Firman ini biarlah menjadi penuntun, dialah menuntun kami sampai hari ini. Kami sudah kembalikan melalui pujian penyembahan. Tetapi sore hari ini kami memberikan persembahan untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan firman ini terus diberitakan sampai ke ujung bumi, ke pelosok-pelosok di tanah ini Tuhan, melalui berkat persembahan kami pada saat sore hari ini. Berkati kami semua yang datang dari kekurangan dan kelebihan,
dan memberi dengan ikhlas dan tidak ikhlas Tuhan mengampuni kami. Tetapi lebih dari itu kami selalu persembahkan jiwa dan roh kami sebagai persembahan dari dan berkenan kepada Allah kepada Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan siap untuk memberi persembahan di tempat ini. Haleluya. Amin.
dikembalikan kepada Tuhan yang sudah memberkati kami sepanjang hari ini dan khusus di dalam acara ibadah ini. Terima kasih untuk berkat-berkat rohani, penyingkapan rahasia-rahasia firman yang indah kembali diketengahkan kepada kami pada saat ini. Sungguh Engkau sangat mengasihi kami semua. Itu sebabnya selalu ada yang Tuhan lakukan di tengah-tengah umat Tuhan. Termasuk hari ini kami diteguhkan, dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami berharap Roh Kudus terus bekerja, berkarya di setiap pribadi kami, agar kami mampu melakukan kehendak Tuhan, menerima firman-Mu, memelihara firman-Mu, dan melakukan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami, tetapi hikmat ilahi, hikmat surgawi, dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Kami juga melepaskan berkat secara khusus untuk hamba-Mu yang telah membagikan firman, agar pengurapan tetap ada padanya dan kami semua terus diberkati. Engkau sudah tolong kami, dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak hanya di saat ini, tetapi akan terus-menerus terjadi di dalam hidup kami ketika kami berserah, berharap, dan terus andalkan Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel yang akan senantiasa menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-berkat yang Tuhan pertama-tama janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Israel, yang saat ini Engkau juga berlakukan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita terima berkat rohani. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk dan saya kembali. Terima kasih untuk Bapak salam kedatangan dan duduk. Ibadah kita sudah selesai dan selanjutnya kami serahkan waktu kepada di kalangan Bapak yang hal kita apresiasi, kita terus berdoa sehingga kebenaran firman Allah yang dari dahulu kala dan sudah tercatat dalam Alkitab menjadi pedoman iman yang kita bisa percaya. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan, seperti salah satunya yang baru dilakukan. Kita terus berdoa sehingga hal-hal ini terus terjadi di dalam kehidupan kita melalui hubungan-hubungan yang ada. Baik, masih ada satu sambutan lagi yang terakhir. Tapi sambutan ini setelah saya panggil atau saya sebut, tidak ada yang harus datang dari situ. Dan kesempatan yang untuk saya sendiri. Iya, haleluya. Jadi terlepas dari MC, saya akan memulai dari acara sambutan. Shalom. Iya. Bapak Ketua Daerah, Pengurus Gereja dan Jemaat Allah Provinsi Papua Barat, Bapak Robi Buyung, yang saya hormati, pengurus wilayah Gereja dan Jemaat Allah Kota Sorong beserta jajarannya,
Yang saya hormati pemerintah Kota Sorong, kalau ada yang hadir. Iya, Bapak Solosa bersama Ibu, seperti cerita atau penjelasan. Pertama, khusus momen yang baik ini terjadi di hari Rabu, yang tentunya kita dalam program pelayanan di Gestia, kita tahu bahwa hari Rabu itu adalah hari ibadahnya kaum wanita. Tapi kami berikan izin dan penghormatan untuk kaum wanita yang ada di Peniel, karena anugerah dan tanggal kelahiran daripada Bapak Buyung jatuh di hari ini. Maka itu tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ini adalah rencana daripada Tuhan. Lalu yang kedua, ketika pandangan kami bahwa Bapak Gembala ini adalah pria, sehingga kami ambil kesimpulan acara ini digelarkan oleh kaum pria integritas. Nah, sehingga kami klaim bahwa dari semuanya itu dihandle oleh kaum pria. Itu dihandle oleh kaum pria. Saya sendiri ketua kaum prianya. Yang biasa aturan gereja atau pemerintah itu satu periode itu 4 tahun kalau di Gestia. Kalau di pemerintah itu 5 tahun. Tapi saya ini sudah 12 atau 13 tahun. Jadi Tuhan masih pakai saya. Lalu saya punya kerendahan hatinya luar biasa. Saya ini pemimpin agama di Kabupaten Maibrat. Pendeta-pendeta, ustaz, semua yang di Maibrat itu, mereka punya bos di saya. Mereka punya bos. Kalau saya ada di Kota Sorong, ya saya di sini saya jemaat. Tapi kalau saya ada di sana, saya lewat, saya berdiri di mana saya tetap pendeta, hormat, tunduk, hormat, tunduk, hormat. Luar biasa. Jadi saya masih ketua kaum pria sampai hari ini. Maksud saya sedikit tekan bahwa ada pria-pria yang kalau dikasih pelayanan begitu, dia bilang tunggu dulu, nanti saya ingat-ingat, saya pikir dulu. Atau sudah sampai jalan 2 tahun, 3 tahun, mulai cari-cari alasan, saya sibuk, lalu jabatan ini dikembalikan. Saya sudah mau kembalikan juga, tapi ini ada 2 orang ini bilang jangan dulu. Bapak Gembala dengan Bapak hamba yang tadi khotbah ini. Bapak hamba ini dia bilang, kok sibuk apa terlalu parah, kok pegang dulu. Kalau saya ini terlalu sibuk. Nah seperti itu. Lalu yang berikut, mengapa dan alasan apa kami bisa seperti apa yang tadi Pak Ketua Wilayah sudah singgung? Karena kami cuma sudah dewasa, sudah besar, maka ibarat keluarga. Anak-anak kalau sudah dewasa, sudah kerja, bikin senang orang tua. Amin. Bikin senang orang tua. Iya, tadi Bapak Jitmo khotbah bahwa artinya memang itu hal yang memang kami tidak mampu untuk menceritakan. Bukan berarti saya membanding-bandingkan atau saya Bapak membanding-bandingkan. Kami mengalami itu. Teladan dari Bapak Gembala. Kami sengaja melakukan ini buat Bapak dengan Ibu ini. Ibu ini sudah 68 tahun. Bapak ini 66. Usia yang tadi disampaikan oleh Pak Akhir bahwa kalau itu untuk orang Papua dan khusus untuk kami di lingkungan kalangan orang Maibrat, kami akhir-akhir ini banyak yang tidak sampai 50. Semua itu sudah langsung out, keluar dari alam bumi ini. Itu fakta.
Iya, itu fakta. Nah, sehingga itu mendorong kami menjadi teladan yang baik, sehingga kami harus bikin senang sedikit. Yang tadinya rencananya Bapak Gembala sudah muat meja-meja di mobil itu sudah bawa ke pastori di kilo 8. Lalu kami apa itu? Kami sudah keluar semua di luar sana. Lalu sempat saya lihat, Pak, ini Pak ulang tahun nih. Hari Rabu nanti di, oh tidak, sudah. Kami darurat diskusi berdiri saja seperti itu, berubah, dan hari Senin ada pertemuan. Jadi kita harus bijaksana, kita harus berhikmat. Kita tidak bisa tunggu ada komando dari siapa, inisiatif dari siapa, tidak. Kita harus cepat, curi kesempatan yang ada. Sehingga hari ini kami ingin mau buat yang sedikit, karena Bapak dan Ibu ini mereka juga bosan, capek, karena khotbah itu kan selalu monoton, ya, monoton kepada kita tidak semacam ada kayak istilah diskusi panel begitu, ada yang harus begini harus, tapi monoton. Jadi belajar baca lalu sampaikan itu juga selalu seperti itu juga kan pasti apa? Stres. Tapi karena memang firman, sehingga Tuhan tuh firman bilang apa? Setiap pagi Tuhan berikan kekuatan. Nah, itu menjadi satu hal. Lalu hal yang kami lihat, ya, Bapak Gembala, Bapak Buyung sudah ada di jemaat ini sudah 26 tahun di jemaat ini. Kalau di Papua sudah 38 tahun pelayanan. Tapi tadi katakan Bapak yang kelihatan seperti umur masih 50-an, 52 tuh, karena itu gaya hidupnya, ekspresinya. Kita lihat secara aturan gereja di mana-mana, mungkin ya Pak Wita di sana pasti tahu, DKI itu masa pensiunnya itu berapa tahun? Ya, iya. Itu ada pakai pensiun melayani Tuhan. Tapi dalam aturan gereja pakai pensiun tidak? Tidak, ya? Tidak. Ini luar biasa. Karena mau pensiun mau dapat apa? Pensiun selalu marah. Iya. Lalu yang berikut, Jangan lo ya, beritahu kamu tuh Bapak Pria. Halo, biasanya kamu pria itu cuek. Kalau ibu-ibu masih penting perhatian itu lebih. Tapi kalau bapak-bapak cuek. Tapi saat ini saya melihat bahwa bapak-bapak itu peduli. Hubungan gembala dengan jemaat itu seringkali diibaratkan hubungan antara orang tua dengan anak. Hal yang saya lihat di sini adalah bagaimana seorang anak mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang dialami oleh orang tua yang mungkin begini saya menggambarkan. Inilah yang harus patut kita contoh. Ketika rumah tangga itu dari orang tua sampai ke anak sampai ke cucu, seperti yang kata firman sehari sedikit sepakat, keluarga itu akan menjadi keluarga yang hebat. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa mari kita mencontoh suasana ini. Kalau kita mau menjadi gereja yang hebat, dimulai dari hal yang seperti ini, yang sudah nyata kita lihat, yang sudah nyata kita bisa merasakan. Jemaat hormat kepada gembalanya, bukan berarti gembala tidak hormat, bukan itu. Tetapi sudah selayaknya, sepatutnya seorang anak itu menghormati orang tua. Jadi itulah yang saya bisa tangkap. Mudah-mudahan pendeta-pendeta gereja yang kita serong yang hadir atau siapapun, saya kira ini bukan hanya untuk gereja kebenaran seperti ini. Sifatnya universal, sebab firman Tuhan sumbernya. Jadi kalau kita ingin gereja bertumbuh, dimulailah suasana yang seperti saling menghormati. Nah, ketika saling ini terjadi dan berlaku dalam setiap gereja, saya kira ini sengaja lawan yang bahasa Papua ini. Kemanapun ini akan menjadi lawan berat bagi orang-orang yang ingin mengacaukan suasana. Oleh sebab itu, mari kita mencontoh yang sesuatu yang baik ini, dan mari kita terus mengerjakan sesuatu
sesuatu yang baik. Kita pulang juga akan contoh yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan lihat pemasangan lilin dari Pak Pendeta Buyung dan Ibu Pendeta Buyung. Oke. Ada yang bilang sebelah kiri lagi, Bu. Boleh bisa minta bantu untuk para pria pemain musik, mungkin 2 orang angkat meja satu ini, karena mereka minta. Ini dari jemaat dan rekan-rekan dari pelayanan. Tahun bukan waktu yang singkat. Oke, baik. Bisa minta tolong pada kipas? Iya, supaya mempercepat. Oke, baik. Selamat ulang tahun. Oke. Oh, pasang lilinnya, pasang lilinnya. Oke. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, Oke, baik, ada semua. Sudah dipasang. Mari anak cucu yang ada, mari datang di depan.
persembahkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, dan kita akan memberkati mendoakan hamba Tuhan dan keluarga yang saat ini berlutut di hadapan kita. Amin. Tuhan
Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam rasa syukur, hamba-Mu beserta keluarga, bahkan seluruh jemaat Gereja Perniel di tempat ini membagi ucapan syukur dengan penuh kasih yang diungkapkan dengan makanan jasmani yang telah mereka sediakan. Biarlah Tuhan, Engkau menguduskan makanan ini sehingga kami semua yang akan menikmati akan beroleh sukacita penuh, bahkan akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang menyediakan. Engkau memberkati kaum pria yang menjadi inisiator untuk terselenggaranya acara ini. Siapapun mereka yang menabur, biarlah mereka juga yang akan menoleh sesuai janji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang terberkati mengatakan amin. Ya Bapak, sambil saya mau bicara, bersaksi atau berterima kasih, ya saya mau kilas balik untuk perjalanan pelayanan saya. Ya, saya melayani di Manado tahun 79 sampai 84. Dari tahun 79 sampai 81 bulan April saya melayani single. Ya, jadi masih belum menikah, saya sudah melayani sebagai gembala di satu tempat. Lalu setelah menikah kami lanjutkan pelayanan itu bersama-sama dengan istri tercinta. Ya, kita melayani bersama-sama sejak 81 sampai 84 bulan Juli di salah satu jemaat di Manado. Lalu bulan Juli tanggal 27 1984 kami mengambil keputusan bertolak ke Sorong ternyata. Dan ini bukan keinginan kami, ini visi dari Ibu Gembala. Ya, apa yang dia lihat di Manado lewat visi terbukti di Sorong. Ya. Walaupun waktu itu tahun 84 Kongres GSJA di Manado, ya seluruh Indonesia, hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia kami di sana, dan kami sudah menawarkan diri untuk ke Sumatera Utara dan sudah direstui oleh salah satu pimpinan di Sumatera Utara waktu itu. Tetapi ternyata karena waktu itu belum ada kapal putih, masih kapal perintis, jadi utusan rombongan Sumatera Utara sudah selesai kongres baru mereka tiba di Manado. Jadi saya sudah ambil keputusan lain dengan ibu karena peserta dari Papua sudah menawarkan kami bahwa Papua dengan Manado dekat. Jadi mau pilih yang mana? Akhirnya kita putuskan kita datang ke Sorong. Singkat cerita, tanggal 5 Agustus kami injakkan kaki pertama di kota Sorong. 5 Agustus tahun 84. Jadi sejak itu kami melayani, meskipun 1 tahun pertama kami ragukan visi itu, apa ini betul dari Tuhan atau tidak, karena 1 tahun itu kami tidak ada pelayanan. Kami hanya bantu di Kampung Baru, di Kelademan 3, dan di tempat ini masih perintisan waktu itu. Jadi kami bolak-balik di 3 tempat ini diminta, kalau gembala waktu itu minta kami isi. Tetapi sebagian besar kami habiskan pelayanan persekutuan doa. Jadi kami waktu itu melayani orang-orang Toraja yang ada di Kampung Baru, ya di lingkungan toko siswa di situ. Ada Pak Olah punya lokasi situ, kami belum kenal dia. Mungkin dia masih kecil waktu itu ya. Dan di situ akhirnya kami ambil keputusan melayani selesai di Sorong kurang lebih 1 tahun. Lalu kami diminta untuk pelayanan di Pulau Kasim. Kalau pelayanan di Pulau Kasim kami lalui selama 11 tahun. Dan visi yang Tuhan kasih kami dapatkan di Pulau Kasim. Naik speedboat pertama di Pulau Kasim, ya. Lalu membangun gereja di pulau, ada pohon sagu, ada yang tidak ada di Manado kami lihat di sana dan sudah diperlihatkan di Manado. Jadi itu yang membuat kami
yakin ini dari Tuhan. Maaf saya bicara tapi yang lain antri saja ada di kanan. Saya sudah berdoa. Jangan dulu. Oke. Lalu saudara-saudara dikasih baru 1 tahun kami pelayanan dikasih BPD Maluku karena waktu itu Papua masih satu dengan Maluku. Jadi BPD Maluku datang secara khusus meminta kami untuk pelayanan di Maluku, tepatnya di Masohi. Karena waktu itu tahun 86 di Masohi ada kekosongan satu gereja besar ditinggalkan oleh gembala karena gembala memilih jadi anggota DPR. Karena dia memilih anggota DPR, maka dia tidak boleh jadi gembala. Itu peraturan di GSJA seperti itu. Dia memilih, akhirnya dia tinggalkan itu dan BPD mengenal kami hanya lewat persepuluhan. Karena sejak kami pelayanan di Sorong, kami kirim perpuluhan dan belum pernah ketemu dengan BPD. Jadi biasa kirim perpuluhan disertai dengan nama pendeta buyung pelayanan di sini, setoran perpuluhan dari bulan sekian sampai bulan sekian. Jadi mereka kenal kami hanya melalui setoran perpuluhan dan mereka datang 3 anggota BPD, ketua, sekretaris, bendahara datang cari kami di Pulau Kasih, lalu tawarkan untuk pindah di Masohi. Ya. Tetapi waktu kami tanya ke jemaat bilang kalau Bapak mau keluar dari Pulau Kasih berarti bubar saja kita di sini. Karena baru 1 tahun ya, 85 sampai 86 baru 1 tahun. Saya baru selesai bangun gereja di sana karena memang masih kuat penuh, ya saudara, masih tenaga full, ya. Jadi luar biasa juga bangun gereja di sana itu kita tidak pakai tukang dari mana-mana. Saya sendiri yang bangun karena itu cuma semi permanen. Jadi siang hari saya bersihkan semua balok kayu yang dibutuhkan, kerangka bangunan saya sudah siapkan, sudah ukur sedemikian rupa. Nanti ada 1 kali 1 malam saya minta kerja bakti karena di sana lokasi perusahaan orang kerja kalau siang hari. Jadi tidak ada kesempatan kerja kalau siang hari. Mereka semua karyawan kerja jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi saudara-saudara 1 kali hari Minggu saya minta kerja bakti, ya, kerja bakti untuk bangun, untuk dirikan kerangka-kerangka yang ada sekalian dengan kap 1 malam itu. Karena saya sudah pahat, sudah ukur semua, tinggal pasang-pasang, sehingga 1 malam gedung berukuran 7 kali 12, ya 7 kali 12 meter waktu itu kita dirikan 1 malam. Lalu selesai dirikan, paginya saya mulai pasang seng, sore sudah selesai. Kepala kampung kaget, kok cuma dalam 1 hari sudah berdiri kerangka gereja. Bapak cari tenaga di mana? Saya bilang jemaat kerja bakti 1 malam. Tetapi bahan-bahan saya sudah persiapkan berminggu-minggu, tinggal dirikan. Jadi itu kami baru saja selesai itu saya sudah ditawarkan pindah ke Masohi. Jadi dengan sendirinya jemaat bereaksi, kalau Bapak mau pindah ke Masohi, ke Maluku, berarti kita bubar di sini, kita tidak akan lanjut. Ya, saya pilih untuk bertahan. Ya. Kemudian masih tahun yang sama, jemaat di Kampung Baru minta kami untuk datang pelayanan di Kampung Baru karena pendeta di sana juga mau pindah tempat. Tapi saya tawar-menawar dengan jemaat dan jemaat bilang tidak bisa Bapak karena dipanggil di Kasih, jadi tetap di Kasih. Jadi saya pilih untuk ikut jemaat. Proses jalan tahun 95 kita dapat mimpi lagi, ibu dapat mimpi tahun 95 dapat